Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat. Kali ini seperti yang sudah saya informasikan tadi, bahwa dari interval jam 9 sampai 10 kita nanti akan berbicara dengan sahabat-sahabat dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo ya. Seperti biasanya kita bicara soal kesehatan bersama dengan Ibu Poncorini Setiawati SKMMkes selaku Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Dan nanti kita akan menyoal tentang pentingnya cuci tangan pakai sabun dan air mengalir sebagai bagian dari protokol kesehatan. Nah, ini bukan pentingnya cuci tangan saja ya, biasanya pentingnya cuci tangan gitu. Tapi ini ada keterangannya, yaitu pakai sabun dan air mengalir. Nah, ini memang menjadi dua item yang harus kita perhatikan ya. Ini berkaitan dengan peringatan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia. Dan saat ini kita sudah bersama dengan beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Poncorini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Iya, alhamdulillah. Baik ya? Iya, baik. Sehat. Ibu Poncorini datang sendirian ya pagi hari ini, tapi tidak mengurangi keintiman kita untuk saling berbincang-bincang ya Bu ya. Biasanya kalau dari Dinas Kesehatan mungkin ada 3 atau berapa gitu, biasanya rame-rame ya Bu. Tapi mungkin sekarang tanggal merah ya. Iya, dengan hari-hari seperti ini hampir tidak ada orang. Semuanya pada ada kegiatan. Ada kegiatan gitu. Kita belum selesai, baru ada pertemuan dengan pendampingan dari UNER terkait dengan masalah stunting. Oke. Saya tinggal sebentar ini. Baik. Nah, di 1 jam ini kita akan membahas tentang pentingnya cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, Bu Ponco ya. Iya. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan Bu latar belakang kenapa sih bahwa cuci tangan pakai sabun itu penting buat kesehatan kita. Kemudian ada embel-embelnya dengan air mengalir gitu kan, pakai sabun. Nah, kira-kira bagaimana ini Bu, keterkaitan dengan kesehatan dan sebagainya? Iya, terima kasih. Terkait dengan ini, tadi saya dikasih kesempatan untuk menyampaikan pentingnya cuci tangan pakai sabun ya, dan air mengalir sebagai bagian dari protokol kesehatan. Kalau kita berbicara terkait dengan protokol kesehatan, maka ingat akan penyakit menular ya. Kita tahu bahwa dunia sampai saat ini masih dilanda pandemi penyakit menular, yaitu COVID-19. Dan kejadian tersebut di Indonesia terjadi pada bulan Maret tahun 2020 sampai sekarang. Nah, terus berbicara tentang protokol kesehatan, itu salah satunya adalah cuci tangan ya. Kalau kita melihat kondisi saat ini, update situasi Jawa Timur sampai 16 Oktober tahun 2001 ini, risiko kenaikan kasus COVID yang sekarang itu berada di warna kuning. Artinya bahwa di Jawa Timur risiko kenaikan kasus sudah mulai menurun. Ini alhamdulillah, namun bukan berarti kita harus kendor terhadap protokol kesehatan. Kita tahu bahwa penyakit menular COVID ini bisa dilaksanakan melalui tadi prokes, protokol kesehatan, ada yang kita kenal dengan 6M tadi, yaitu salah satunya adalah mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menghindari makan bersama. Selain itu, bahwa COVID ini bisa dicegah dengan vaksinasi, kemudian dilakukan 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment. Terkait dengan prokes tadi, kita sudah mengenal 6M tadi. Mengapa kita ditekankan? Ternyata dari hasil kajian memang kita tahu bahwa semakin kita kepatuhan kita terhadap penggunaan protokol kesehatan, maka akan meningkatkan kasus penyebaran COVID. Oleh karena itu, di dalam kegiatan kita, di dalam
mencegah COVID, paling tidak mengurangi kontak penyebaran COVID itu salah satunya dengan protokol kesehatan. Iya, satu di antaranya tadi adalah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Karena dengan jalan itu kita bisa karena kita memakai sabun, kita tahu bahwa penularan, tapi cuci tangan ini bukan hanya bisa penyakit menular, semua penyakit menular bisa ditanggulangi atau dikurangi dengan risikonya dengan mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Harapannya bahwa dengan sabun itu tadi virus kita sudah bisa mati ya. Apalagi kita terkenal dengan 6 langkah untuk cuci tangan selama 60 detik ya. Jadi kebersihannya itu semakin sempurna karena dengan memakai sabun paling tidak virus atau bakteri itu bisa mati. Kemudian dengan air mengalir sehingga bakteri yang sudah mati itu bisa hilang sampai bersih karena dengan air mengalir. Kalau kita pakai hand sanitizer itu juga salah satu untuk penanggulangan untuk menekan penyebaran penularan penyakit melalui penyakit menular. Tapi itu juga manfaat juga, tapi kurang sempurna karena hanya bisa mematikan virus atau bakterinya aja dengan hand sanitizer. Tapi kalau dengan air kan lebih sempurna karena airnya kan melahir sehingga bakteri yang sudah mati itu sudah larut dengan air itu tadi. Dengan kata lain, dengan ketika kita membersihkan tangan, jika dibanding membersihkan dengan hand sanitizer, itu lebih disarankan menggunakan sabun dengan air mengalir ya Bu ya? Begitu ya maksudnya ya kan? Jadi lebih sempurna kebersihannya maksud saya. Oke, tapi hand sanitizer ini kan tidak mungkin menutup kemungkinan karena kita tahu bahwa kondisinya kita tidak selalu bawa sabun ya Bu? Kalau itu memang disiapkan seandainya kita harus memilih. Betul. Kalau itu ada tempat untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kita lebih memilih ke arah itu daripada hand sanitizer. Tapi kalau kondisinya memang tidak ada, kita harus bersih kondisi kita yang cukup dengan mencuci tangan dengan hand sanitizer. Tidak bisa mengurangi risiko penularan. Oke, baik. Nah, jadi apa yang dikatakan Bu Poncor ini tadi bahwa ketika memang ketika ditanya lebih efektif mana sih mencuci tangan itu pakai hand sanitizer atau pakai sabun dengan air mengalir ya, jawabannya lebih efektif pakai sabun dengan air mengalir ya Bu ya. Saya tegaskan itu ya. Tapi kalau memang dalam kondisi tertentu di mana sabun itu tidak kita ketemukan, kemudian air mengalir juga tidak, nah ini mau nggak mau tetap harus pakai hand sanitizer sebagai upaya preventifnya gitu ya Bu ya. Langkah pertama dengan memberikan hand sanitizer gitu ya. Tapi kalau di rumah-rumah makan misalnya nih, kita makan bersama misalnya ya, atau di warung-warung lesehan, itu sekarang sudah disediakan sabun dan air mengalir loh ya. Karena kan ini memang salah satu program pemerintah dulu ya Bu ya, bahwa setiap fasum, kemudian baik itu mall, kemudian rumah makan, itu kan diwajibkan memang memberikan fasilitas itu ya. Tapi gini Bu, yang saya tahu kan memang ini sosialisasi untuk kita menjaga kebersihan, pola hidup bersih sehat, itu kan memang satu di antaranya itu adalah wajib mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir. Itu dari dulu memang sudah kita dengar gitu kan. Mungkin sekarang bertepatan dengan pandemi akhirnya lebih dikuatkan, intensifkan lagi, lebih ditingkatkan lagi begitu ya. Jadi masyarakat dengan ada pandemi seperti ini lebih mengarah ke patuh betul terhadap protokol kesehatan, salah satunya adalah mencuci tangan. Saya ingin tahu Bu, sebelum saya tanya tentang bagaimana mencuci tangan yang betul, nah ini apakah memang ada data ya bahwa dengan cara yang paling sederhana, yaitu mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, itu memang kita bisa membebaskan kita dari berbagai macam penyakit begitu? Bagaimana ini Bu? Kita harus yakin dan percaya tentang hal ini. Oh iya, memang dengan cuci tangan ini kita kan tidak tahu ya virus, bakteri itu kan kita tidak bisa melihat. Betul. Apalagi kita bersentuhan dengan barang-barang yang sering, tangan itu kan sarana ya
Betul, kita kadang-kadang nggak terasa menyentuh apa, kita kelupaan ya. Makanya kalau kita sebelum makan dan sebagainya, sebaiknya kalau orang-orang dulu kan harus cuci tangan dulu. Kalau dulu mungkin cuci tangan tok ya, nggak pakai sabun ya Bu ya. Tapi sekarang lebih karena ilmu juga bertambah, teknologi bertambah, wawasan kita bertambah. Akhirnya memang kita harus pakai sabun. Itu pun dengan air yang mengalir gitu ya Bu ya. Jadi bisa membersihkan. Begini, itu ada hasil kajian atau penelitian yang menunjukkan bahwa dengan mencuci tangan bisa mengurangi sampai kejadian diare karena kebersihan itu juga akan menimbulkan penyakit diare. Itu bisa terjadi bahwa penyakit menular seperti penyakit diare itu bisa ditanggulangi dengan salah satunya mencuci tangan. Nah, ini jadi jangan kita sepelekan ya Bu ya. Betul. Jangan kita sepelekan bahwa dengan langkah yang paling sederhana saja, yaitu cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, kita bisa mencegah terkena penyakit diare loh ya. Betul. Untuk sahabat Suara Sidoarjo, ini memang jangan dianggap sepele, alah cuci tangan gitu aja. Jangan. Nanti kena baru gitu ya Bu ya. Iya, terasa begitu ya kan. Nah sekarang saya mau tahu nih Bu Ponco tentang cara mencuci tangan. Apakah memang cuci tangan itu kan pasti ada aturannya dong ya, nggak asal cuci begitu aja. Pasti nih ada mungkin karena kita nggak terasa itu punya kuku-kuku, siapa tahu ya ada kuku-kuku yang belum kepotong dan sebagainya, tapi bagaimana kita itu bisa cuci tangan kita itu bisa langsung ke semua area tangan gitu kan. Apakah memang termasuk sampai menyentuh lengan-lengan gitu, apa nggak perlu, cukup di telapak-telapak saja atau bagaimana Bu? Memang itu ada sampai disampaikan itu betapa pentingnya ya cuci tangan yang baik dan benar agar bisa betul-betul mengurangi untuk penularan penyakit menular istilahnya melalui kebersihan ya, seperti itu. Jadi memang cuci tangan dengan air yang mengalir itu ada sampai dicetuskan dengan 6 langkah cara mencuci yang baik dengan waktu 60 detik itu ada sampai dicetuskan seperti karena menganggap bahwa begitu pentingnya bahwa cuci tangan dengan sabun dan air mengalir itu sangat-sangat berpengaruh terhadap penurunan kasus menular, sehingga karena apa? Penyakit menular dijadikan itu bisa menimbulkan kematian juga gitu, sehingga betul-betul dilakukan itu. Caranya bagaimana nih Bu? Oh iya, jadi ada cara-cara tertentu. Yang pertama kita caranya ya paling enggak ada fasilitas ya, ada sabunnya, ada tempat cuci tangannya yang airnya mengalir langsung. Itu pertama kita harus membasuh semua tangan kita sebelum kita pakai sabun, kita basuh sama air dulu semua. Sama ini baru kita beri sabun. Kemudian kita gosok-gosokkan ke semua telapak tangan sampai di atasnya gitu, punggungnya tangan. Oh ya. Digosok-gosok. Itu pun ada lagunya juga. Gimana Bu? Cara mencuci tangan. Cuci. Itu jadi sampai ini ciptaan teman-teman dari Dinas Kesehatan atau? Ya dari kementerian kayaknya. Oh kementerian ya. Sampai bagaimana membudayakan cuci tangan itu sampai dilakukan, sehingga diharapkan nanti kampanye itu bisa melekat di pikiran kita semua bahwa bersih itu penting gitu ya. Iya. Gitu. Kemudian setelah kita cuci pakai sabun di semua telapak dan punggung tangan, ininya telapak tangannya itu dibersih di sela-selanya. Nah itu baru digosok-gosok sampai di sela-sela antara jari-jari dan tangannya itu, terus dibalik, diinikan, baru terus dibilas dengan air mengalir ya. Yang mengalir. Nah ini di estimasi waktunya 60 detik itu udah cukup ya Bu ya. Cukup, jadi nggak usah misalnya kita terlalu khawatir sampai 3 menit misalnya. Nggak sampai ya Bu ya. Sampai becek. Nah makanya itu cukup 1 menit saja, 60 detik itu sama dengan 1 menit dibasuh wes cukup ya. Nah ini bisa langsung kita beraktivitas lagi ya kan. Nah pertanyaan saya, sebaiknya cuci tangan itu
kira-kira sehari itu harus dilakukan berapa kali? Apakah tergantung kita berkegiatan atau bagaimana atau seperti apa, Bu? Karena kan oke lah kita cuci tangan sebelum makan, ya kan? Tapi makan itu juga mungkin bisa 3 kali sehari, 4 kali sehari bisa. Atau kita melakukan aktivitas apa, misalnya bersih-bersih, kerja bakti atau apa. Nah, itu sebaiknya memang seperti apa kita melakukan itu harus selalu cuci tangan atau sebaiknya berapa kali sehari atau bagaimana, Bu? Jadi cuci tangan itu memang sebaiknya minimal ini ya, saya bilang minimal bahwa kalau kita mau habis BAB paling enggak. Oh ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau memegang makanan, itu kita harus cuci tangan. Sebelum makan juga kita harus cuci tangan. Kemudian kalau kita punya baby, jadi kalau mau menyusui harus cuci tangan dulu sebelum kita memegang baby kita untuk kita menyusui. Paling tidak itu yang harus kita perhatikan ya. Untuk lain-lainnya itu tambahan lagi tapi yang inti adalah seperti itu. Setiap ada kegiatan kita harus selalu cuci tangan. Jadi biasakan cuci tangan sebelum kita berkegiatan karena kita nggak tahu ya, Bu, ya. Apalagi kita mau megang makanan, seperti itu kita harus cuci tangan. Iya, apalagi orang yang berjualan makanan yang selalu langsung bersentuhan itu juga saya kira memang harus sering karena dikhawatirkan itu ya, Bu, ya. Ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, ya kan. Nah, sekarang tentang sabunnya, Bu. Apakah memang semua sabun itu bisa? Kan sabun itu sekarang macam-macam, tidak hanya sabun kesehatan toh, ada sabun kecantikan, ya kan, ada sabun apa, sabun cair, sabun apa. Nah, ini apakah memang semua sabun itu, memang semua sabun bisa kok, yang penting cuci tangan yang benar dengan air mengalir, apa begitu? Atau tidak semua kandungan sabun itu antibakteri misalnya, atau apa? Nah, bagaimana ini, Bu? Jadi kalau yang dipakai untuk cuci tangan menggunakan sabun yang dimaksud di sini kita tahu, Pak, ya. Jadi semua barang yang sudah diedarkan itu kan mesti ada izin PKRT. Kalau untuk sabun kan perbekalan kesehatan rumah tangga ya. Itu kan mesti ada izinnya dan itu pun kalau sudah ada izinnya kita otomatis bahwa itu standar sabun. Jadi standar sabun kan sudah ada kriterianya harus mengandung apa aja sih sebenarnya sabun untuk cuci tangan gitu. Jadi kalau sudah ada izin PKRT itu ya sudah cukup untuk kita tidak memperhatikan, jadi masyarakat juga pandai-pandai memilih sesuatu ya. Jadi kalau kita memilih barang seperti sabun itu kita harus paling enggak kita harus bisa membaca ada enggak izin edarnya. Nah itu kan muncul kalau sabun itu peruntukannya kalau sudah ada izin edarnya kan mesti ada etiketnya bahwa sabun ini digunakan untuk ABC kan seperti itu. Yaitu yang menjadi standar kita memilih sabun. Kalau itu peruntukannya untuk cuci tangan, di situ kan sabun cuci tangan, PKRT, bla 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 bla, nomornya seperti itu. Berarti kalau sudah ada itu memang sabun itu sudah khusus untuk cuci tangan. Seperti itu. Dengan kata lain kita tidak memilih ini mengandung karena yang menentukan kandungannya diperbolehkan. Itu sampai munculnya izin, karena izin itu kan juga izin edar istilahnya itu kan kita sudah men-screening juga bahwa standar yang diperbolehkan untuk ini harus sekian persen mengandung ini kan seperti itu. Jadi sudah aman lah kalau kita sudah tahu bahwa di fasilitas sarana seperti itu kita sudah jelas bahwa sabun itu peruntukannya hanya untuk cuci tangan. Kalau untuk sabun yang kosmetik biasanya yang mengeluarkan adalah BPOM. Kalau sabun-sabun ini biasanya yang mengeluarkan itu Dirjen Farmalkes, jadi Alkes, makanya ada PKRT, PKD seperti itu. Jadi itu termasuk perbekalan kesehatan rumah tangga untuk sabun ini. Dengan kata lain bahwa kita akan merasa aman kalau memang sabun itu peruntukannya untuk kesehatan sesuai apa yang kita inginkan. Jadi masyarakat juga harus mulai sekarang harus pandai memilih. Betul. Jadi benarkah
itu untuk cuci tangan, karena kalau sudah ada izinnya itu sudahnya aman. Aman ya Bu jadi ya. kita menggunakan sudah aman dan sesuai dengan peruntukannya. Kita tidak akan terkecoh lagi. Baik, karena kan memang sekarang pun sabun cuci tangan itu kan banyak pilihannya ya Bu ya. Brand atau mereknya kan banyak, jadi tinggal pilih aja. Dan saya yakin nggak terlalu sulit juga kan untuk mendapatkan sabun untuk apa kebersihan itu gitu kan. Jadi, yang penting kita apapun bentuknya, kegiatan apapun kita harus tahu benar, karena semuanya itu kan racun ya Pak ya. Kalau kita gak jeli, gak cerdas ya, istilah cerdas memilih, kita kan diharapkan masyarakat itu cerdas memilih apa alkes atau apa, termasuk perbekalan kesehatan kan seperti itu. Oke. Nah sekarang pertanyaannya gini Bu, meskipun kita sudah sering sekali ya sosialisasi cuci tangan, pakai sabun, air mengalir dan sebagainya, tetapi pada prakteknya nih ya, mungkin Bapak Ibu yang ada di desa-desa kayak gitu-gitu kan, yang lagi bercocok tanam dan sebagainya, itu kayaknya ya jarang tersentuh oleh imbauan-imbauan semacam ini gitu ya. Atau mungkin itu salah satu contoh ya Bu ya. Mungkin nggak usah jauh-jauh, kita sendiri aja kadang-kadang kalau misalnya kita lupa, ya udah deh lupa kayak gitu-gitu atau apa. Nah ini bagaimana membiasakan supaya kita itu dengan sadar bahwa akan melakukan itu. Jangan sampai kita itu sakit baru sadar gitu loh maksudnya. Iya kan? Sakit baru waduh kita tingkatkan apa gitu karena sudah sakit gitu. Atau maksud saya kan jangan sakit dulu tapi kita mencegah gimana deh iya menyadarkan mereka ini seperti apa. Silakan ini Bu. Berbicara tentang merubah perilaku seseorang. Nah, merubah itu perilaku. Sulit. Ini makanya tadi ini ada pendampingan dari UNER ya. Terkait dengan KAP, komunikasi antar personal. Jadi nanti memang dari hasil kajian mungkin dari Kemenkes ya, jadi yang paling efektif adalah komunikasi antar personal ternyata. Jadi ini yang lagi digalakkan di Sidoarjo, mau diperbukan itu tadi. Jadi selama ini kita kalau genjor-genjor di media dan melalui tangan kita, melalui kader kan seperti itu kader sampai ini. Itu memang kalau kita itu tadi kesadaran itu sulit kita mengukurnya ya kalau kita belum betul-betul sadar sehingga dia baru mau untuk melakukan seperti itu. Jadi kegiatan kita itu sebenarnya terkait dengan ini itu sudah kita lakukan melalui siaran keliling yang mana kita punya tangan panjang yang ada di puskesmas ya Pak. Jadi teman-teman promosi itu ya sudah melakukan seperti itu melalui kegiatan posyandu yang mana ibu kadernya dilatih untuk melakukan bagaimana sih merubah perilaku. Kemarin sempat kegiatan itu peningkatan kapasitas Satgas itu termasuk kader yang kita undang. Bagaimana cara teknik untuk merubah perilaku juga lah, sampai sejauh itu. Gimana nih Bu tekniknya? Ada nggak sekarang ada? Wah sekarang ada. Oh ternyata teknik begini nih yang lebih manjur, yang lebih apa gimana? Itu tadi antar personal itu. Berarti kita komunikasi antar personal ya? Iya, baru bisa kita orangnya itu sadar kalau kita face to face ya, termasuk konseling seperti itu. Iya, konseling ya, mengarah ke sana sepertinya jadi, ini. Jadi kemarin sempat kader diajari bagaimana seandainya ada warga kita yang misalnya itu karena yang kita bahas saat ini kan kondisi pandemi ya, bagaimana kita harus memutuskan mata rantai sehingga penyebaran tidak sampai menyebar luas kan seperti itu, sehingga bagaimana kader itu, karena kader itu yang paling dekat dengan masyarakat ya, paling tidak masyarakat itu bisa mau diajak ngomong kader kalau dia karena merasa dia kader kan bisa dipakai itu, sehingga ya itu mengarahkan kalau ada orang sudah terpapar tidak mau laporan sehingga kita tidak tahu. Kalau dia tidak laporan kan kita tidak tahu benar kalau dia bebas keluyuran sehingga yang lainnya bisa ini ya kita datangi. Jadi itu salah satu
untuk keberhasilan yaitu tadi melalui antar persona. Iya. Yang efektif itu seperti itu. Itu efektif, tetapi memang kita membutuhkan usaha ekstra ya Bu ya. Betul. Jadi butuh betul-betul orang yang sukarela juga. Seperti kan tidak dibayar ya. Iya. Jadi memang berubah perilaku itu nggak bisa diukur. Kita bisa kalau baru orang sadar kalau dia sudah terkena. Kadang-kadang baru sadar, biasanya begitu. Kecil, aku kemarin ya, kan seperti itu. Iya. Nah, sekarang gini Bu, Ibu Poncori ini kan selaku Kepala Seksi Promkes, ya kan, Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat nih ya. Saya ingin tahu nih, selama ini yang ada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo atau mungkin di mana gitu, ada data nggak kira-kira untuk sosialisasi cuci tangan ini? Mungkin ada beberapa wilayah di Sidoarjo yang saat ini ternyata masih rendah nih tingkat kebersihan atau tingkat tingkat kepedulian terhadap kesehatan. Misalnya cuci tangannya nggak rendah, misalnya nggak terlalu sering ini, atau mungkin enggak di Sidoarjo masyarakatnya sangat peduli kok dengan kesehatan. Ini terbukti dengan misalnya di kecamatan A, kecamatan B semuanya saling mendukung, saling terus tingkat terpapar penyakitnya juga rendah. Nah, itu kan salah satu mungkin tolok ukur ya Bu ya, bahwa apa yang disampaikan oleh teman-teman tenaga kesehatan khususnya Promkes itu ternyata berhasil gitu loh. Nah, saya ingin tahu nih untuk wilayah Sidoarjo itu kira-kira mana Bu yang perlu mendapat sosialisasi yang sangat sekali sangat intens begitu, atau nggak ada gitu? Gimana? Kalau untuk kajian khusus ya, khusus untuk khusus untuk cuci tangan memang kita nggak sampai mengkaji sejauh itu. Tapi kita berpikirnya kan seperti ini, bahwa cuci tangan dengan pakai sabun dan air mengalir kan paling tak bisa menurunkan angka penyakit menular. Salah satunya ada penyakit diare, pernafasan, kan seperti itu. Jadi kita memang nggak bisa satu persatu dipilahi karena semuanya itu ada berbagai program yang ikut terlibat untuk penurunan angka seperti itu. Jadi paling enggak kalau laporan akibat penyakit menular disebabkan karena kebersihan lingkungan mungkin itu ada, termasuk demam berdarah, penyakit menular akibat pernafasan, terus penyakit menular akibat diare, itu kan salah satunya adalah kebersihan lingkungan yang selalu gabung dengan seperti itu. Itu memang kita ada laporan, memang kita diminta kan berapa sih kunjungan pasien untuk penyakit menular seperti ini. Lah itu kaitannya seperti itu. Tapi kalau untuk sendiri bukan itu kita belum ada. Tapi antusiasme warga masyarakat Sidoarjo terhadap kebersihan itu bagaimana sih Bu? Apakah mereka cukup welcome gitu, atau agak susah kalau daerah sana ini uangnya pangku-pangku misalnya kayak gitu-gitu, gimana Bu? Kalau itu ya selama ini tuh kalau saya, karena terus terang ya saya baru sebenarnya di Promkes sehingga apa yang kita lihat sementara ini bahwa hampir semua masyarakat ya, kalau kita ke desa bahwa kalau kita menyampaikan masalah kesehatan itu begitu antusiasnya, begitu menyambut dengan baik. Sampai kemarin tuh bilang gini, kok gak kemarin ya Bu pada saat pandemi tinggi, kok gak kesini? Kalau gitu kan saya bisa melakukan seperti itu. Jadi sampai bilang seperti itu. Tapi saya nyampaikan bahwa pada saat kondisi kita juga nggak berani untuk mengumpulkan orang kan seperti itu. Kita kan juga harus menjarangkan mobilitas kan waktu itu ya Bu ya. Jadi tapi tidak menutup kemungkinan bahwa keterlambatan itu akan mengurangi, malah kita semakin lebih waspada kalau kita sudah tahu walaupun kondisinya sudah menurun kan seperti itu. Karena seperti pandemi ini kita tidak bisa memprediksi ya Pak ya. Pada saat kemarin sudah kondisinya menurun, tiba-tiba bulan kemarin Agustus Juli itu semakin meningkat. Iya betul. Nah itu kan bisa untuk mewaspadai, jangan sampai nanti prediksi epidemiologi memang kita memprediksikan bahwa untuk akhir Oktober, November, Desember itu akan lonjakan COVID akan tinggi lagi. Itu pun ilmu-ilmu kemarin kan bisa digunakan untuk menjaga jangan sampai prediksi kita untuk
Iya. Kita belajar dari apa yang sudah terjadi itu ya Bu ya. Biasanya itu kekecewaan orang. Oke, baik Ibu Poncor, ini nanti kita akan lanjutkan kembali ya obrolan kita pagi hari ini. Baik, sahabat tetap bersama kami ya, bersama dengan Ibu Poncor Nistawati tentang pentingnya cuci tangan pakai sabun dan air mengalir sebagai bagian dari prokes. Ada beberapa pertanyaan mungkin yang ingin Anda ajukan, silakan ya. 031-896-1514 atau bisa juga melalui WhatsApp kami 0811-309-1009. Kami segera kembali. Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat khusus warga Jatim, ada kabar gembira untuk Anda yang punya kendaraan bermotor. Sesuai dengan keputusan Gubernur Jatim tahun 2021 nomor 188/151 tentang pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jatim. Yakni diberlakukan pemutihan bebas denda PKB dan BBNKB dan bebas BBN kedua dan lain-lain. Juga insentif pajak 20% untuk kendaraan roda 2 dan 3 serta 10% untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Manfaatkan dan menangkan hadiahnya senilai 30 juta rupiah berupa tabungan umroh tahap kedua untuk 15 pemenang mulai tanggal 9 September sampai 9 Desember 2021. Sahabat, pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jatim ini bisa dibayar melalui e-Samsat, Link Aja, GoPay, Alfamart, Alfamidi, Indomaret, Tokopedia, Gria Bayar BTN, dan Pos Indonesia. Info lebih lanjut hubungi kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota. Informasi ini dipersembahkan oleh kantor Samsat Sidoarjo. Muka kamu selalu cerah ya? Ah masa? Apa sih rahasianya? Pasti jalanin pola hidup sehat deh. Selain gaya hidup sehat, aku pakai skincare dari Venus. Kulit wajah tampak lebih cerah loh. Oh ya? Iya, pakai deh Venus Facial Wash. Sabun pembersih wajah yang cocok untuk semua jenis kulit. Oh, ya? Venus Facial Wash juga mengandung wakamin dan aquacaptin yang membersihkan wajah dari kotoran, melembabkan kulit, dan menyegarkan sehingga wajah tampak lebih cerah. Kalau bedak pakai apa? Apalagi pas kena sinar matahari. Buat bedak, kamu bisa pakai Venus Two Way Cake. Bedak padat dengan paduan foundation untuk menyempurnakan make up. Mengandung SPF 18, chamomile oil, dan vitamin E yang bisa melindungi kulit wajah dari sinar matahari. Oh gitu, mau coba ah. Jangan lupa sama Venus skincare lainnya. Cleansing, face toner, dan hand body milk. Venus, melindungi cantikmu kini dan nanti. Dari Kimia Farma. Victory! Yeay, turret musuh hancur. Menang lagi. 1 match lagi lah. Haha. Le, kamu tuh tahun depan masuk SMA. Masa main terus? Kapan belajarnya? Iya, Mak. Sebentar lagi. Mumpung stay at home nih. Loh, justru kalau stay at home harus tetap rajin belajar dong. Bosen mah, belajar gitu-gitu aja. Kalau mau lihat buku lain atau coba-coba latihan soal, harus beli lagi. Nih, coba ya. Mana-mana smartphone kamu. Buka Indium Study di browser. Dengan 10.000 aja, kamu dapat mengakses buku pelajaran, tryout, dan video tutorial menggunakan laptop maupun smartphone. Lengkap dari tingkat SD, SMP, sampai SMA. Oh iya bener mah. Kayak harga bakso aja ya. Pas buat aku untuk persiapan masuk SMA tahun depan. Perlu banyakin latihan soal nih. Nah, pinter. Belajar yang rajin ya. Wujudkan bersama IndiHome. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, terima kasih Anda masih bersama kami, masih bersama dengan sahabat-sahabat dari Dinas Kesehatan. Kali ini bersama dengan Ibu Poncor Nistawati selaku Kepala Seksi Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo tentang pentingnya cuci tangan pakai sabun
dan air mengalir. Nah, ini bisa dikatakan bahwa kebiasaan mencuci tangan ini merupakan sesuatu yang sederhana ya. Sederhana dan saya yakin semua orang bisa melakukannya. Kebiasaan ini mudah-mudahan bisa dijadikan sesuatu yang kegiatan ini bisa dijadikan sebagai sesuatu kebiasaan kita, karena bagaimanapun juga ini merupakan bisa dikatakan sebagai investasi kesehatan jangka panjang ya Bu ya. Bagaimana kita bisa menjaga kesehatan dengan hal yang paling sederhana dulu ya kan, yaitu dengan mencuci tangan dengan air yang mengalir, dengan sabun dengan air yang mengalir. Jangan kebalik ya. Tadi mau kebalik nih. Baik. Nah, Ibu Ponco, ini ada beberapa pertanyaan yang nanti bisa langsung direspon ya Bu ya. Pertanyaan yang sudah masuk dari Fania dari Suko, Bu, sebelum makan apakah memang sangat diwajibkan mencuci tangan dengan air dan sabun? Jika dalam keadaan darurat dan hanya tersedia hand sanitizer, apakah itu masih bisa? Ini tadi sempat kita singgung, monggo silakan. Ya, terima kasih Mbak Sinia. Terkait dengan penggunaan antara sabun dengan hand sanitizer dalam rangka untuk mau melakukan kegiatan untuk makan ya. Jadi memang sudah saya sampaikan bahwa memang walaupun hand sanitizer itu kan sudah bisa membunuh bakteri atau kuman yang ada yang menempel di dalam tangan kita, kan seperti itu. Tapi bakteri itu kan belum hilang, tapi sudah mati kan seperti itu. Tapi kalau dengan memakai sabun kan lebih sempurna. Jadi bakteri sudah yang mati terus hilang lagi gitu ya Bu? Teraliri dengan air yang mengalir sehingga kita betul-betul bersih seperti itu. Kalau kita terkait dengan makan enggak apa-apa, kan memang kondisinya seperti itu. Kalau kita harus hanya seperti itu ya terpaksa kita pakai seperti toh bakterinya sudah mati dengan hand sanitizer. Oke, baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Rendra yang dari Krian. Setelah makan saya lebih suka mencuci tangan dengan sabun cuci piring ya, karena lebih bersih, kesat dan menghilangkan minyak dan bau. Apakah hal itu juga baik ya Bu untuk tangan? Apakah juga bersih? Ya kan, karena sabun ini juga beda-beda ya. Monggo silakan Bu. Jadi kalau kita harus memilih ya, jadi gunakan sesuatu sesuai dengan peruntukannya. Kalau saya mikirnya seperti itu. Kalau untuk sabun cuci piring ya buat cuci piring aja gitu ya. Peruntukannya untuk cuci piring ya cuci piring. Terus untuk cuci tangan ya pakai yang sabun khusus tangan ya. Untuk ini. Yang penting bahwa di dalam yang kita pastikan bahwa dalam memilih untuk sesuatu itu paling tidak yang aman. Aman itu yaitu tadi harus ada izin edarnya memilih sabunnya seperti itu dan sesuai dengan peruntukannya, itu yang benar seperti itu. Jadi kalau kita sarankan ya sesuai aja. Kalau untuk yang pakai cuci piring ya dipergunakan untuk cuci piring, yang untuk cuci tangan sebaiknya yang menggunakan sabun yang diperuntukkannya untuk cuci tangan. Baik. Mungkin ada perbedaan kesadaran, kita kan tidak tahu juga ya. Kalau untuk digunakan untuk barang dengan barang mati dengan barang hidup nanti kita ada, karena yang menempel di tubuh kita kan ada standarnya, kesadarannya berapa. Kan harus biasanya Kemenkes dalam memberikan izin edar PKRT-nya itu juga ada standar-standarnya yang diperbolehkan, sehingga paling tidak merusak tangan kita. Nah, maksud saya juga begitu, karena kan siapa tahu nanti tangan kita malah jadi tambah kering atau apa kayak gitu ya Bu, karena bukan untuk itu untuk barang ya. Karena ada zat-zat tertentu yang diperbolehkan di barang mati, yang tidak diperbolehkan di dalam tubuh kita, kan seperti itu. Jadi untuk ibu-ibu meskipun ya sabun cuci piring ini sebenarnya memang efektif untuk menghilangkan bau sebenarnya Bu. Jadi ketika kita memasak ya dengan yang amis-amis, itu kalau pakai sabun cuci piring itu cepat hilang baunya amisnya daripada sabun cuci
pakai tangan ya, itu harus berkali-kali mungkin ya. Tapi itu jangan tergiur dengan itu. Yang penting kan bukan baunya, tapi bersihnya ya Bu. Siapa tahu mungkin baunya hilang tapi tangan ibunya jadi kering misalnya ya. Karena itu tadi untuk barang bukan untuk tangan gitu ya Bu ya. Jadi menurut Ibu Ponco harus menggunakan sabun yang sesuai peruntukannya. Oke, baik. Kemudian pertanyaan yang ketiga melalui Twitter @Rindi, apakah mencuci tangan lebih dari sekali itu berlebihan dalam satu periode? Saya sering sekali mencuci tangan berkali-kali karena merasa belum bersih. Jadi sebenarnya apakah cuci tangan sekali itu cukupkah untuk mengatasi virus? Ini seperti yang saya tanyakan tadi ya. Apakah memang mencuci tangan itu sesering itukah gitu? Apakah mencuci tangan itu mengikuti kegiatan kita yang akan kita laksanakan atau bagaimana? Monggo Bu, bisa dijawab lagi. Terima kasih. Itu tadi sudah saya sampaikan, paling tidak minimal ya. Minimal tadi bahwa mau kegiatan apa kita harus mencuci tangan seperti itu. Jadi minimal paling tidak kalau habis dari kamar mandi untuk melakukan BAB kita wajib untuk melakukan cuci tangan. Mau menjamah makanan itu kita usahakan juga, karena itu nanti kan kalau nggak cuci tangan kan masuk ke dalam mulut lah, penularan seperti itu kan bisa terjadi karena kotoran tangan yang kita tidak dicucikan. Kemudian mau melakukan kegiatan makan kita harus cuci tangan dulu. Kemudian paling tidak kalau kita bersentuhan dengan baby, kita sudah punya bayi ya, paling tidak kita harus cuci tangan dulu karena kita mau memberikan ASI kan seperti itu. Itu paling minimal itu bisa dilakukan. Kalau ada tambahan lain ya nggak apa-apa, kadang-kadang kita kan ya risih ya. Kalau kita habis keluar rumah misalnya, kalau kondisi seperti ini paling tidak kita harus mandi dulu, ganti baju, paling tidak itu ya cuci tangan pakai sabun juga seperti itu. Jadi setiap hari dari keluar rumah kita wajib ganti baju dan mandi kan seperti itu. Termasuk cuci tangan itu kalau bisa memang dijadikan kebiasaan seperti hanya kita mandi dan gosok gigi gitu ya Bu ya. Iya kan, mudah-mudahan jadi mandi ini nggak lupa. Kita mandi tuh jarang lupa, iya kan. Nah ini biasakanlah seperti itu juga ya kan. Badan digosok otomatis tangan ini juga harus seperti itu juga ya. Iya kan Bu ya. Jadi itu minimal perlu saya sampaikan. Misalnya ada tambahan lagi ya enggak apa-apa, kan lebih bagus juga ya kalau dia merasa bahwa itu kurang bersih, kurang nyaman ya kalau enggak mencuci enggak apa-apa. Paling enggak minimal itu tadi harus kita lakukan untuk cuci tangan. Iya, baik. Kemudian ada lagi dari Lulu, Bu, mencuci tangan dengan sabun kertas itu seberapa efektif ya? Dan apakah bersih? Sabun kertas? Sabun kertas ya, ini apa ya sabun kertas ini ya? Saya masih belum tahu juga nih ya. Apakah sabunnya ini dari semacam kertas begitu yang bisa diambil? Kalau kan biasanya ada sabun cair nih Bu, ya mungkin ini seperti tisu basah gitu ya, jadi mengandung sabun atau apa gitu ya. Tapi kalau tisu kan bukan sabun. Mungkin ini bentuknya seperti tisu basah gitu, jadi per lembar dari kertas tapi mengandung sabun gitu ya. Jadi mungkin bisa kita jawab ya Pak ya. Jadi mungkin itu kalau memang itu sabun diperuntukkan, entah itu bentuknya kertas, tangan atau cair, ya enggak apa-apa. Karena itu sudah dinyatakan bahwa itu sabun diperuntukkan untuk cuci tangan kan seperti itu. Bentuknya apa? Selama ini yang kita tahu kan batangan cair. Kan seperti itu. Kalau ini muncul lagi kertas, yang penting bener enggak dalam bentuk kertas, paling enggak akan ada izin edarnya kan seperti itu. Ya enggak apa-apa, sah-sah saja. Karena kalau sudah ada izinnya kita mesti aman gitu. Kita kan tujuannya untuk keamanan juga. Oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan lagi Bu mengenai air ya. Air yang digunakan untuk mencuci tangan agar lebih efektif itu lebih baik yang air dingin atau air hangat? Kenapa harus susah-susah sih? Ya, pokoknya penting sabun sama air, mau dingin mau apa. Iya Bu, gimana Bu? Ibu Ponco silakan menjawab. Iya. Jadi air mengalir yang dimaksud di sini kebanyakan air mengalir yang di kita itu kan ya yang sederhana yang bisa mengalirkan, bukan air hangat ya. Suhu ruang mungkin ya Bu ya. Iya, intinya itu kan
yang dipakai nyuci kan air bersih. Paling enggak air itu tidak berbau, tidak berwarna, kan standarnya seperti itu. Jadi itu disuguhkan untuk mencuci. Ya. Tapi kalau itu juga menggunakan air panas, ya enggak apa-apa, lebih anu lagi. Air hangat, Bu. Oh, air hangat. Berarti kita harus memasak dulu atau pakai shower yang sudah. Kalau air panas ya agak anu ya. Saya agak kalau selama ini sih kita menyarankan jadi cukup dengan air biasa aja. Air biasa, suhu ruangan biasa gitu ya. Itu pun sudah bisa membersihkan untuk kuman yang menempel di dalam tangan kita. Jadi kita nggak usah susah-susah. Misalnya kalau kita di daerah yang agak panas, mungkin airnya harus dimasukkan ke lemari es dulu atau apa, nggak perlu begitu ya. Kemudian untuk daerah yang dingin kita harus angetin dulu misalnya. Nggak perlu begitu ya, Bu ya. Nggak terlalu ini. Iya, jadi tingkat air itu mau hangat mau dingin itu bukan yang utama ya, Bu ya. Yang penting standar air bersih. Jadi air bersih itu jadi tadi tanda-tandanya airnya tidak berbau dan tidak berwarna. Baik, terima kasih untuk yang sudah bertanya dan semua pertanyaan dijawab oleh Bu Ponco. Nah, yang terakhir ini, Bu, sebagai closing statement-nya mungkin ada himbauan atau apa yang bisa kita petik ya dari tema kita pagi hari ini tentang pentingnya cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir ini. Monggo silakan, Bu. Jadi kita sarankan bahwa himbauan kita ya, karena ini mencuci salah satu adalah protokol kesehatan kita dalam rangka pandemi COVID ini ya. Walaupun kondisinya masih sudah menurun penularan kasusnya, tapi kita tetap waspada, tetap kita patuhi. Jadi kita patuh itu penting ya terhadap protokol kesehatan, apalagi bisa mencuci tangan yang pakai sabun dan air mengalir, karena itu merupakan salah satu bisa menurunkan, paling tidak mengurangi kontak penularan penyakit, virus melalui virus COVID Corona ini. Jadi himbauan saya tetap patuhi protokol kesehatan untuk mendukung Indonesia kembali ke sedia kala. Jadi diharapkan nanti lama-kelamaan COVID ini segera berakhir untuk itu. Oke, baik. Itu yang bisa kita sampaikan. Tetap patuhi, kita harus patuh terhadap protokol kesehatan, salah satunya adalah cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Nah, cuci tangan ini dulu termasuk yang awal sendiri loh ya. Jadi sebelum lahirnya 6M itu 3M itu ya ini ya Bu ya, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, pakai masker dan jaga jarak kan dulu 3M-nya itu. Jadi ini termasuk itu apa ya, babat alasnya prokes ya Bu ya. Iya. Jadi itu memang betul-betul. Masker pun bisa mengurangi kontak loh Pak dengan karena yang kita tahu bahwa kondisi COVID ini kan penularannya melalui pernafasan. Dengan menjaring apa ya, membatasi kita kontak dengan virus melalui penggunaan masker ini bisa menurunkan, betul-betul menurunkan penularan kontak dengan ini. Oke, baik ya. Baik, terima kasih Ibu Poncorini. Apa yang kita bicarakan pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan akan segera diikuti oleh masyarakat yang saat ini mungkin masih belum sadar tentang pentingnya cuci tangan dengan sabun dan air mengalir ya Bu ya. Baik, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.